Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, sekarang saya punya tugas dunia yaitu tentang Islamnya Hamzah. Hamzah adalah salah satu paman Nabi yang sangat mencintai beliau, dan sampai-sampai ia melindungi Nabi Muhammad dari orang-orang kafir. Suatu hari, Nabi Muhammad sedang duduk diam di dekat Bukit Syafa. Lalu Abu Jahal yang merupakan musuh bebuyutan beliau dan Islam mendatangi beliau dan mulai mencaci maki dengan kata-kata yang sangat kasar, menghina agamanya, merendahkan martabatnya. Tak lama kemudian, Hamzah pulang dari padang pasir dengan busur yang tergantung di bahunya. Dan saat itu, Hamzah yang belum masuk Islam, namun ia adalah sosok yang sangat disegani karena kekuatannya. Dan ternyata, ada seorang budak wanita yang melihat kejadian tersebut. Dan lalu, ia memberitahu kepada Hamzah. Ia berkata, "Wahai Abu Umarah," yaitu panggilan Hamzah, "andai kata engkau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu, Muhammad, di tangan Abu Jahal, yang mencaci makinya, menyakitinya, sementara Muhammad hanya diam saja." Mendengar keponakannya setelah dihina, darah Hamzah mendidih. Bukan karena alasan agama, tapi karena harga diri keluarga. Ia pun langsung berjalan menuju tempat Abu Jahal sedang duduk. Ia langsung ke sana tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu. Di sana, ia melihat Abu Jahal sedang duduk santai di tengah kerumunan pembesar kaum Quraisy. Tanpa basa-basi, Hamzah mendekat dan menghantamkan busur panahnya kepada kepala Abu Jahal hingga luka parah dan bersimbah darah. Hamzah berteriak dengan lantang, "Apakah engkau mencacinya? Padahal aku telah memeluk agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Lawanlah aku jika kamu berani." Kalimat yang berkata, "Aku telah memeluk agamanya," sebenarnya terucap secara spontan karena amarahnya Hamzah. Namun sejak saat itulah Hamzah dianggap menjadi bagian dari Islam. Melihat pemimpin mereka dipukul, orang-orang dari Bani Makhzum berdiri dan hendak mengeroyok Hamzah. Namun Abu Jahal yang gemetar melihat keberanian Hamzah mencegah mereka dan seraya berkata, "Biarkanlah Abu Marrah, karena demi Allah, aku memang telah mencaci keponakannya dengan sangat keterlaluan." Nah, setelah kejadian itu, Hamzah menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam untuk mempertegas keislamannya. Nah, masuknya Hamzah membawa dampak instan sebagai perisai bagi Nabi, karena kaum Quraisy akhirnya sadar bahwa menyakiti Nabi harus berhadapan dengan Hamzah. Mentalitas baru, jikalau sebelumnya umat Islam bersembunyi karena takut. Nah, semenjak adanya Hamzah dan disusulnya Umar bin Khattab membuat mereka berani sholat dekat Ka'bah secara terbuka lagi. Nah, perjuangan Hamzah berakhir di perang Uhud. Beliau gugur setelah ditombak secara licik oleh Wahsy, yaitu seorang budak yang diperintahkan oleh Hindun binti Utbah. Nah, si Hindun ingin membalas dendam karena ayahnya tewas di tangan Hamzah saat perang Badar. Nabi Muhammad SAW sangat terpukul melihat jenazah pamannya yang dirusak di medan perang. Beliau memberi gelar Hamzah sebagai Sayyidus Syuhada, atau pemimpin para syuhada, dan mengatakan bahwa malaikat memandikan jenazahnya. Perjuangan Hamzah berakhir di perang Uhud. Beliau gugur ditombak secara licik oleh Wahsy di perang karena ingin membalas dendam di perang Badar.
Nah, yang bisa kita yang alasan-alasan yang kita bisa yang bisa kita tahu kalau kenapa Hamzah diberi gelar Sayyidus Syuhada. Yang pertama karena keberanian tanpa gentar. Dalam tradisi Arab, Sayyidus Syuhada adalah simbol keberanian tinggi. Hamzah adalah seorang yang tidak pernah mundur dalam pertempuran. Ia terkenal sebagai pemburu singa di padang pasir. Nah, secara mental menunjukkan bahwa ia adalah predator di atas predator. Ketika masuk Islam, keberaniannya itu sepenuhnya dialihkan untuk membela agama Allah. Yang kedua adalah gaya bertarung dua pedangnya. Dalam perang, Hamzah memiliki ciri khas yang sangat menonjol. Beliau sering bertarung menggunakan dua pedang sekaligus di tangan kanan dan kiri. Menjadi perisai pertama umat Islam. Sebelum Hamzah masuk Islam, umat Muslim berada dalam posisi tertindas dan lemah. Begitu Hamzah menyatakan keislamannya, ia menjadi orang pertama yang berani menantang tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan secara terbuka di depan Ka'bah seperti kejadian tadi. Oke, mungkin itu semua yang bisa disampaikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.